What's up guys, Five di sini dan selamat datang di channel Five Life. Yang dimana gue basically cuma ngelantur di sini. I don't know. Gue sebenarnya pengen jadiin channel ini sebagai channel berita teknologi dan akhirnya gue gak bisa wujudin itu karena waktu kemarin gue agak sibuk dengan skripsi dan sebagainya. Dan sekarang karena gue udah wisuda, mungkin gue bakal punya waktu lebih longgar dan gue punya rencana buat bikin channel ini lebih istilahnya general. So di sini gue nggak bakal ngomongin tentang berita aja, tapi gue juga bakal ngomongin tentang basically apa aja yang gue pengen omongin saat ini. Nah, kemarin, waktu Desember kemarin, gue ngupload video tentang kematian distro Linux Indonesia. Dan di situ ada banyak sekali diskusi gitu. Dan ada satu komen yang dari kemarin itu kepikiran di kepala gua. So, komen ini dari @asgardhehe dan di sini beliau bilang, gue bakal bacain, gue memilih untuk tidak respect apapun ke entitas yang membuat distro lokal karena mereka telah salah jalan. Terbukti semua distro itu nggak jalan, yaitu kesalahan mereka. Pernah pakai distro lokal juga dan pengalamannya cukup buruk. Seluruh kerja keras mereka apapun itu sekarang terlihat seperti sampah beneran. Kalau dulu mungkin hanya seperti sampah, kali ini udah beneran sampah. Gue sangat benci sekali dengan local pride yang akhirnya malah membuat kita terpaksa untuk menahan sakitnya ketertinggalan. Tidak perlu merasa jijik untuk menggunakan teknologi yang bukan lokal, karena hampir semua lokal adalah sampah. Jujur, gue kepikiran tentang komen ini. Mungkin kalian nggak begitu kepikiran, dan menurut gue fair aja kalau kalian nggak begitu mikir ini. Karena apa ya? Karena komentar ini kayak kritik, tapi ini lebih ke hinaan. Karena di sini beliau nggak ngasih tahu apa yang buruk di mana sampai beliau anggap ini sampah, ya kan? Dan di sini gue bakal ambil baitnya. What if beliau di sini beneran ngekritik? Dan ini gue bakal anggap pengalaman beliau itu valid. Nah, mulai dari kalimat pertama, gue memilih untuk tidak respect apapun ke entitas yang membuat distro lokal karena mereka telah salah jalan. Nah, di sini beliau nggak ngasih tahu jalan apa. Dan kita lanjut, terbukti semua distro itu nggak jalan, yaitu kesalahan mereka. Nah, di sini beliau nggak consider kalau misalnya kayak gimana, kayak kenapa distro Indonesia itu bisa nggak jalan, gitu kan. Dan ini udah gua cover di video gua, yaitu karena ngejalanin distro itu emang sulit. Dengan harus ngurusin server, harus ngurusin desain, harus ngurusin pokoknya segala macam yang sulit, ya kan? Nah, di sini beliau bahkan nggak ngejelasin ini maksudnya salah jalan itu jalan kemana. Apakah beliau rasa kalau jalan yang benar itu adalah jalan yang dimana distronya bisa bertahan? Di sini gue nggak ngerti jalan yang dimaksud apa. Lalu selanjutnya, pernah pakai distro lokal juga dan pengalamannya cukup buruk. Seluruh kerja keras mereka apapun itu sekarang terlihat seperti sampah beneran. Kalau dulu mungkin hanya seperti sampah, kali ini udah seperti sampah. Nah, gue di sini gue bisa defend kenapa take ini gak bagus. Oke. Jadi gini, kita consider konteks komunitas Linux zaman dulu dan komunitas distro Linux Indonesia yang dulu itu. Nah, masa jaya dari distro Linux Indonesia itu adalah sekitar 2010-an. Pokoknya sebelum pandemi. Atau bahkan lebih lagi. Soalnya kan blank on aja 2018 sudah mati kan. So, saya ingat gua. Jadi gua anggap kayak begitu dia di kisaran 2010-an atau bahkan 2010 ke bawah. Nah, zaman dulu konteksnya adalah internet masih belum segalak sekarang. Masih belum seluas sekarang. Orang zaman dulu gak begitu pakai internet. Dan orang yang bisa pakai internet itu cuma golongan-golongan tertentu. Beda dengan sekarang, golongan dari bawah sampai atas itu pakai internet, ya kan? Dan bahkan saat pandemik itu internet wajib buat punyain. Jadi setelah pandemi pastinya orang bawah udah ngerasain apa itu internet. Kalau misalnya zaman dulu, internet itu jarang. Nah, internet itu satu-satunya jalan buat Linux itu bisa tersebar, gitu kan? Bahkan dari awal Linux itu sendiri rame karena internet itu sendiri. Kalau misalnya nggak ada internet, Linux kemungkinan besar itu nggak ada yang ngedevelop bahkan. Jadi peranan internet
dalam menyebarkan Linux itu penting. Nah, yang mau gue ingin sampaikan, Indonesia itu belum bisa nge-cover atau peduli dengan Linux semudah sekarang. Dibanding sama sekarang, zaman dulu kalau mau tahu Linux itu lebih sulit. Nah, jadi dari situ kemungkinan besar kita harus nge-rely dengan offline. Nah, di offline gimana caranya kita punya wadah buat kita berkontribusi atau tahu tentang Linux? Satu-satunya dengan cara komunitas. Nah, waktu dulu komunitas itu di Indonesia setahu gue ya, dari apa yang gue amatin di internet, itu antara komunitas lokal, kayak komunitas dari daerah kota-kota besar, atau pokoknya komunitas yang berbasis daerah atau kota gitu. Atau yang lebih monolitik itu dari distro. Nah, kebetulan waktu dulu itu ada distro-distro Linux Indonesia. Nah, distro-distro ini adalah gak cuma sekedar distro Linux, tapi ini juga sebagai komunitas, sebagai tempat diskusi, sebagai tempat sharing, sebagai tempat kayak tahu apa updatean yang ada di dunia Linux dan sebagainya. Nah, menurut gua, melihat distro-distro Linux Indonesia cuma sebagai sistem operasi berbasis Linux dan bukan keseluruhan, yaitu nggak cuma sistem operasi tapi juga komunitas dan sebagainya, itu terlalu berfokus. Apalagi ketika ngecap sampah semuanya. Mungkin secara teknis distro Linux Indonesia itu nggak impresif atau kesana ketinggalan. Tapi melihat konteksnya dengan mereka keterbatasan dan sebagainya, dan mereka masih bisa bertahan selama itu dengan juga punya komunitas yang kuat, gua rasa keberadaan dari mereka itu worth it. Lanjut baca komennya, gue benci sekali dengan local pride yang akhirnya malah membuat kita terpaksa untuk menahan sakitnya ketertinggalan. Tidak perlu merasa jijik untuk menggunakan teknologi yang bukan lokal, karena hampir semua lokal adalah sampah. Kalau kita ngomongin tentang open source, gue 100% gak setuju dengan kalimat yang terakhir ini. Kenapa? Karena open source itu bukan persaingan. Open source itu tentang kolaborasi. Gimana caranya kita bisa saling memperbaiki, saling improve sistem yang kita pakai, yang dimana dalam konteksnya adalah sistem operasi Linux. Mungkin untuk yang lainnya kayak semacam sesuatu yang lebih generik, kayak misalnya clothing atau teknologi seperti HP, itu mungkin bisa didebatkan kenapa kita nggak perlu pride, karena kita nggak bisa bersaing. Tapi kalau misalnya kita ngomongin open source, gue nggak setuju kalau kita harus bersaing dengan luar. Karena seperti apa yang gue bilang tadi, open source itu bukan tentang persaingan, itu tentang kolaborasi, oke? Kalau kalian mau tahu alasan yang lebih logis kenapa distro Indonesia itu nggak bisa bertahan sampai sekarang, dan bukan sekedar hinaan doang dan itu bisa di backing, ada salah satu komentar di video gua yang cukup menarik. Yang pertama, dari Dedi Ananto. Saya sih kenal orang-orang di balik Blankon, Igos, dan T-Linux. Semuanya mati karena hal yang sama. Tidak ada regenerasi maintainernya. Di dalam komunitasnya tidak ada anggota baru yang bersedia mengurus distro tersebut. Kalau masalah uang untuk operasional seperti biaya server, domain, dan sebagainya, mungkin masih bisa disupport oleh senior-seniornya. Cuma para senior ini udah pada sibuk, gak punya waktu. Dari mulai udah jadi profesional, sampai running bisnis mereka sendiri. Jadi gak sempat lagi kalau maintain distro Linuxnya. Intinya sih komunitasnya kurang solid aja menurutku. Dan gua rasa pattern ini masuk akal. Dan sewaktu gua research buat video ini, gua ketemu channel YouTube ini dan mereka ada semacam live stream di mana mereka kumpul kayak developer-developernya, dan kebanyakan dari mereka itu apa sih? Kita mulai aja Bapak-Bapak. Bener masih kurang 3 tim, ada dokumentasi, jaminan kualitas, sama kesenian belum ada di sana. Seperti biasa kita nyampein apa yang sudah kita capai selama 2 minggu kemarin. Ini jelas-jelas kejadian kalau orang nggak mau nge-maintain, karena gini, lagi-lagi konteks yang masa kejayaan atau masa emas komunitas Linux itu sekitar 2010-an. Kalau misalnya tahun sekarang, berarti mereka udah di umur 30-an. Pastinya mereka di umur-umur produktif, umur-umur mereka kerja. Dan gua rasa
semacam maintaining kayak begini yang cukup sibuk, tapi juga harus mengeluarkan tenaga banyak dan bahkan mengeluarkan uang, gua rasa orang jadi jarang. Orang yang sebelumnya mengurus distro itu jadi jarang dan nggak menarik juga gitu. Dan itu juga dibarengi oleh tidak ada generasi selanjutnya. Jadi basically sekarang itu ilmunya udah putus. Ilmu dari ngurus distro-distro Linux Indonesia ini udah keputus. Ada juga komentar yang menarik dari video ini juga, dan itu reply dari komen tadi. Aku user Linux lama dari 2014, ikut masuk komoditas. Mungkin aku salah kali ya bikin nama user kayak Linux gitu. Dibully. Dulu tertarik kembangin OS, tapi setelah dibully di komunitas, aku gak pernah ikut-ikut lagi. Ya dibilang lemah ya gak apa-apa. Aku belajar otodidak, ya laptop Linux buat daily activity. Ya gitu di Indo, senior-senior atau yang hebat-hebat tuh gak mau merangkul. Yang minimal yang ada niat, disupport, bukan dijatuhkan. Dan ini perspektif lain yang gak kelihatan ketika gua research video ini. Ini mungkin kayak sesuatu yang gua expect, kayak semacam elitisme, kayak kalian butuh pengetahuan seberapa untuk bisa diterima di komunitas Linux. Dan gua rasa kalau misalnya Linux mau lanjut di masa-masa sekarang, hal yang kayak begini harus hilang. So, mungkin menurut gue ya, kalau konteksnya sekarang itu adalah orang-orang yang ngerasa kayak hacker. Kayak misalnya orang yang baru nonton Mr. Robot beberapa episode dan mereka nginstal Kali Linux dan sebagainya. Gue mungkin ngejokes tentang orang Kali Linux, tapi gue kayak di titik dimana kayaknya ngebully orang-orang yang pakai Kali Linux itu bakal unproductive. Kayak itu gak menghasilkan apapun. Dan lebih baik kita edukasi mereka kalau kita nggak boleh pakai Kali Linux, dan kita perlu ajarin mereka kalau Kali Linux itu buat hal yang spesifik. Kalau misalnya mereka mau pakai Linux, kayak lanjut belajar Linux, mereka perlu pakai distro yang lebih general dan semacamnya. Jadi gua rasa itu juga salah satu hal yang masuk akal. Kenapa distro-distro Indonesia yang lama itu nggak regenerasi? Karena di sisi lain, di sisi buruknya, mereka ada kelakuan elitisme. Dan ini bakal jadi tambahan dari video gue yang kemarin yang tentang distro Linux Indonesia. So, karena distro Linux Indonesia itu udah mati, apa yang perlu kita lakuin selanjutnya? Menurut gue, solusi dari kematian distro Linux Indonesia itu bukan kita bikin distro lagi gitu. Gue rasa distro Linux Indonesia itu udah serving its purpose. Dan kedua, ini bukan cara yang sustainable. Kalau misalnya kita lihat secara konteksnya, waktu dulu, distro Linux Indonesia itu product of its time. Jadi, apa yang mereka lakukan, itu sebenarnya gua rasa ya, itu desperate measure. Karena lagi-lagi keterbatasan mereka, gitu kan, internet terbatas. Dan belum lagi internet luar, itu kan English-centric. Jadi mereka terbiasa dengan English. Dan orang Indonesia zaman dulu mungkin kurang dalam mengerti bahasa Inggris. Nggak semua orang bisa mengerti bahasa Inggris. Kalau sekarang kita bisa lebih ngerti. Dan gue tertarik dengan komen dari Sucipto Dev. Itu gue baca komennya, sebaiknya komunitas Linux Indonesia mulai belajar kontribusi ke upstream. Sesimpel mulai dari nerjemahin aplikasi ke bahasa Indonesia dan lapor bug ke kanal resmi. Menurut gue ini salah satu cara berkontribusi ke Linux yang lebih signifikan daripada membuat distro banyak-banyak. Kalau misalnya zaman dulu, nerjemahin aplikasi ke bahasa Indonesia itu mungkin bakal lebih ribet gitu kan. Karena gak begitu banyak tooling yang mereka bisa pakai. Kalau misalnya kita mau menerjemahkan bahasa ke Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu mungkin kita harus bisa programming, ya kan? Kalau sekarang di GitHub kalau nggak salah ada sebuah bot yang bisa bagian penerjemahan, kalau nggak salah namanya Weblate. Jadi kita bisa nge-push translasi bahasa Indonesia ke software yang kita pengen gitu. Nah menurut gua itu salah satu cara kontribusi yang lebih baik daripada misalnya kita bikin distro gitu kan. Atau kalau misalnya kita ingin berkontribusi lebih ke dunia Linux, gua ada beberapa yang kepikiran, kayak misalnya mendaftarkan Unicode dari aksara-aksara di Indonesia. Itu kurang lebih diperlukan. Kayak misalnya aksara-aksara yang gue tampilin di layar, beberapa dari mereka, mostly itu gak ada Unicode-nya. Yang gue bisa inget paling Sunda dan Jawa. Selain itu gue rasa gak ada. So,
implementasi Unicode yang kayak beginian, itu yang gue harapkan dari misalnya kalau kita orang Indonesia pengen berkontribusi ke dunia open source. Karena mungkin dari situ, dari kita menerapkan Unicode dari aksara kita bisa lebih dilirik apa yang kita bisa berikan ke dunia luar. Dan sekarang juga banyak orang-orang yang kayak begini, kontribusi ke upstream atau kontribusi ke distronya langsung. Gue masih belum tahu apakah di luar sana ada orang Indonesia yang kontribusi ke kernel gitu kan. Kalau misalnya ada itu cukup keren. Tapi hal yang kayak gitu lebih possible sekarang dibandingkan zaman dulu. So, kalau misalnya kalian tertarik gitu kan, ya gue setuju kalau misalnya kalian lebih baik berkontribusi ke distro-distro besar atau ke softwarenya langsung dibandingkan bikin distro. So ya, itu aja komen-komen dari video gue yang tentang distro Indonesia. So ya, bye.